Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Siti Fatona, pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Semarang yang jadi korban kebakaran apartemen di Hong Kong, belum dipulangkan. Banjir menerjang desa Ketitang Wetan Pati, petani garam merugi miliaran rupiah. Bukannya kabur, seorang pencuri malah tertidur di pos ronda usai mencuri motor di Klaten. Siti Fatona, seorang pekerja migran Indonesia asal desa Krandon Lor, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, dilaporkan menjadi korban tewas dalam peristiwa kebakaran yang terjadi di Hong Kong. Keluarga hingga kini masih menunggu kabar kepulangan korban. Di rumah sederhana ini, Andre Mahrozi masih menanti kabar kapan jasad ibunya, Siti Fatona, bisa pulang ke rumahnya di desa Krandon Lor, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Siti Fatona adalah pekerja migran Indonesia di Hong Kong yang tewas dalam kebakaran besar yang melanda komplek apartemen Wang Fu Court di distrik Tai Po pada 26 November lalu. Sudah 7 tahun korban yang bekerja di Hong Kong dikenal sebagai pekerja yang tekun serta menjadi tulang punggung keluarga. Rencananya almarhumah berkeinginan untuk kembali dan menetap di tanah air setelah selesai masa kontrak dalam 2 tahun mendatang. Tahun mau 8 tahunan ini, Mas. Berjalan 8 tahun. Yang betah ya, Mas. Iya. Iya ya, pernah sebelumnya mungkin ada janji atau apa? Enggak ada, Mas. Pulang rencana pulang kapan? Rencana pulang kalau habis kontraknya ini kayaknya 2 tahun lagi, Mas. Rencana mau di rumah aja atau? Iya, di rumah. Pemerintah Kabupaten Semarang menyatakan akan memberikan pendampingan kepada keluarga korban di tanah air. Selain itu, upaya koordinasi terus dilakukan untuk memastikan hak korban sebagai pekerja migran tetap terpenuhi. Untuk terus melakukan pendampingan, pengurusan dari jenazah, dokumen-dokumennya dari KJRI, kemudian nanti akan diantar pulang sampai dengan ke penguburan pemakaman. Semuanya, dan nanti Pak Kadus juga akan jadi sudah menyampaikan sama Pak Kades, masyarakat tentunya sangat menantikan nanti juga akan bergotong royong untuk membantu pemakaman. Di tengah duka, keluarga berharap pemerintah memastikan proses pemulangan jenazah dapat berjalan lancar dan dipercepat oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. 5 santriwati yang tenggelam di Sungai Lusi Blora akhirnya ditemukan. Pencarian selama 2 hari itu melibatkan 200 personel gabungan. Pencarian 5 santriwati yang tenggelam di Sungai Lusi, wilayah Kelurahan Kedung Jenar, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, dinyatakan selesai. Jumat lalu, 2 korban terakhir yang dicari ditemukan tewas. Kedua korban dibawa ke rumah sakit umum untuk identifikasi lalu diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Kepala Pelaksana BPBD Blora memastikan kejadian tenggelamnya para santriwati itu murni kecelakaan lantaran tidak ditemukan luka pada tubuh para korban. Ya, tinggal menunggu prosesi untuk pensucian, nanti langsung dibawa masing-masing ambulan menuju rumah masing-masing korban. Pencarian 5 korban santriwati melibatkan 200 personel gabungan BPBD, TNI, Polri, dan Basarnas serta relawan. Sebelumnya 8 santriwati yang mondok di salah satu pesantren di Blora tenggelam di Sungai Lusi. 3 diantaranya selamat, tetapi 5 lainnya hilang terbawa arus sungai. Dengan ditemukannya semua korban, operasi pencarian resmi dihentikan. Arif Nur melaporkan dari Blora. Longsor menutup akses jalan di Desa Kemambang, Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Untuk bisa beraktivitas, warga harus memutar sejauh 3 km. Longsor di Dusun Bakalan, Desa Kemambang, Banyu Biru, Kabupaten Semarang benar-benar parah.
Jalan desa tertutup total sampai-sampai alat berat pun sulit membuka jalan. Longsor terjadi usai hujan deras mengguyur wilayah Kemambang selama 6 jam. Areal persawahan amblas lalu menimbun jalan sepanjang 30 meter dengan ketebalan 3 meter. Akibatnya warga tak bisa beraktivitas mulai dari sekolah, bekerja, dan ke pasar. Ya mengganggu aktivitas. Misalnya anak-anak ke sekolah, orang tua misalkan saudara kita yang bekerja pabrik juga. Terus akhirnya gimana Pak? Harus muter Pak? Kita dari warga masyarakat Dusun Bakalan putar ke wilayah Wirogomo, Dusun Wirogomo. Desa Wirogomo yang aksesnya dari Dusun Bakalan ke arah barat. Terus lingkar ke Dusun Wirogomo, Desa Wirogomo langsung ke Banyu sana, biru akses yang itu yang hanya itu juga akses yang baru. Proses pembersihan dilakukan secara bertahap mengingat volume material yang cukup banyak. Terus kemarin sore BPBD bisa langsung tinjau lokasi dan kemudian hari ini bisa dievakuasi. Penyebab longsornya apa? Penyebab longsor ini karena intensitas hujan yang lebat, kemudian sekitar siang sampai sore hari itu tidak terang. Kemungkinan juga ini karena sawah airnya terlalu besar. Perengan ya Bu? Ya. Seharusnya terasering ini sudah terasering, tapi yang nggak tahu ya alam. Selama masa pembersihan material longsor, warga terpaksa menggunakan jalur alternatif dengan jarak tempuh lebih jauh 3 km. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Banjir yang menerjang desa Ketitang Wetan Pati menimbulkan kerugian besar bagi petani garam. Belasan gudang garam terendam banjir setinggi 1 meter. Akibatnya para petani merugi hingga miliaran rupiah. Inilah kondisi gudang garam milik petani di Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan, Pati. Sempat terendam banjir lebih dari 1 meter, tumpukan garam yang disimpan habis terbawa arus deras. Tak hanya satu, tetapi ada belasan gudang dan pabrik garam yang terendam banjir. Total kerugiannya tak main-main hingga miliaran rupiah. Ya cukup parah, banyak garam yang hilang dengan kondisi air yang cukup tinggi karena tadi malam sempat sampai seukuran perut dan kalau di belakang sampai pundak orang dewasa. Ini kerugian petani garam sendiri ada berapa kira-kira? Kalau dihitung dengan angka dan harga garam sekarang mungkin di miliaran lah. Ya kita belum bisa menghitung secara pastinya. Untuk satu gudang sendiri seperti yang sekarang ada di belakang kita ini mungkin ya masih di sekitaran hampir di 300-400 juta. Terendamnya gudang-gudang garam di Desa Ketitang Wetan dampak dari jebolnya tanggul di tepi Jalan Pantura. Tak hanya belasan gudang, permukiman warga dan jalur Pantura juga terendam banjir. Arif Nur melaporkan dari Pati.